Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di mata pelajaran IPS. Kita belajar lagi. Materi hari ini masih di bab 3 tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kita lanjut bahas ke poin B tentang kegiatan ekonomi atau kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, kegiatan ekonomi ini terbagi menjadi 3, yaitu ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, dan ada kegiatan konsumsi. Nah, hari ini kita akan belajar poin pertama dulu tentang kegiatan produksi. Kegiatan produksi. Produksi adalah membuat atau menghasilkan suatu barang atau jasa. Nah, kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa, atau juga kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Jadi, selain menghasilkan suatu barang dan jasa, juga kegiatan produksi ini untuk menambah nilai guna barang atau jasa. Nah, nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Nah, berikut contoh dari kegiatan produksi. Yang pertama, ada pabrik tekstil setiap hari mampu menghasilkan kain, dan bagi industri garmen, kain diolah menjadi baju sehingga nilai guna suatu barang itu menjadi bertambah. Kemudian, contoh yang lainnya, petani menanam dan mengolah sawah untuk memproduksi padi. Kemudian, ada juga perusahaan memproduksi berbagai barang kebutuhan rumah tangga seperti sabun, pewangi, dan lain-lain. Atau contoh lain dari kegiatan produksi, misalnya di setiap pagi kalian bisa melihat aktivitas ibu kalian. Nah, setiap pagi ibu akan menyiapkan sarapan, misalnya seperti menanak nasi, membuat nasi goreng, atau membuat roti. Nah, kegiatan membuat nasi tersebut merupakan kegiatan dari produksi. Nah, setiap barang memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda. Perbedaan nilai guna tersebut dapat dilihat dari yang pertama, nilai guna bentuk atau form utility, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya, kacang kedelai akan memiliki nilai guna yang lebih tinggi apabila dirubah atau diolah menjadi tahu atau tempe. Yang kedua, ada nilai guna tempat atau place utility, yaitu nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Contohnya, pasir akan bertambah nilai gunanya kalau dibawa ke toko bangunan. Yang ketiga, ada nilai guna waktu atau time utility, yaitu nilai guna suatu barang akan bertambah jika barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Contohnya, jaket digunakan pada saat kita kedinginan. Dan yang keempat, ada nilai guna kepemilikan atau ownership utility, yaitu nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Contohnya, sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna kalau sepatu tersebut dibeli oleh seseorang dan kemudian dipakainya. Selanjutnya, untuk melakukan produksi, seseorang produsen harus ingat tentang 3 hal, yaitu what atau barang-barang apa yang akan dihasilkan dan bahan-bahannya apa saja. Kemudian, how, bagaimana memilih faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang. Dan yang ketiga, whom, kepada siapa barang produksi tersebut didistribusikan. Jadi, seorang produksi itu atau produsen itu harus ingat mengenai 3 hal ini. Nah, produsen menghasilkan barang dengan tujuan antara lain
untuk memenuhi kebutuhan konsumen, kemudian memperoleh keuntungan dan menjaga kontinuitas barang atau jasa. Dan produksi juga memerlukan faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Nah, berikut faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Yang pertama ada faktor produksi alam. Adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Faktor produksi alam ini meliputi tanah, hutan, barang-barang tambang, dan air. Kemudian faktor produksi yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja. Adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik atau skilled labor. Adalah tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal. Contohnya seperti dokter, guru, dan konsultan. Yang kedua, ada tenaga kerja terlatih atau trained labor. Adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih. Contohnya seperti montir, sopir, dan penjahit. Karena mereka memiliki keterampilan yang terlatih. Dan yang ketiga, ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Adalah tenaga kerja yang tidak punya keterampilan. Contohnya seperti tukang kayu, tukang sampah, dan kuli bangunan. Jadi tidak perlu menempuh pendidikan formal dulu karena dia sudah bisa, dianggap sudah bisa. Nah, yang ketiga ada faktor produksi modal. Adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Contohnya, seperti modal uang, modal gedung, modal mesin, modal bahan mentah, atau bahan baku. Nah, yang keempat ada faktor kewirausahaan. Adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Atau faktor kewirausahaan ini adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan. Oke, itu tadi pembahasan materi kita hari ini tentang kegiatan produksi. Dan sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.